dulu nih, kamu tahu ini desa apa untuk mengubah Desalinasi. mengubah air laut menjadi air tawar itu perlu desalinasi. Untuk sebenarnya misalnya untuk ini gitu loh. Ada apa ya ilustrasinya? Desalinasi berarti Ini dibaca juga. jadi sumber air Oh, dunia iya. depan dijelasin aja. Nah, nanti saya jelasin sumbernya. Terus kalau ilmunya tuh modelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari tim tadi Mesra ingin menjelaskan kekurangan mendapatkan air bersih untuk UCP 2 praktek profesional. Dan ini member-member kita yang pertama, silakan Mas. Saya Faiz Rizky Kurniawan. Dan saya sendiri Mufis Panjari Biato. dan saya Muhammad David Nasrullah. Saya Frans Dito. Dan saya Firman Syah. Oke. Nah, yang pertama itu kita pertamanya ada dua problem. Yang pertama itu kita kesulitan mendapatkan air bersih di daerah Indonesia bagian timur karena mayoritas masyarakat di sana itu mengandalkan air sungai untuk dikonsumsi. Nah, karena air sungai di sana itu sangat tidak higienis, maka kita memilih ini untuk menjadi masalah yang kita pilih. Lalu yang kedua itu ketika kemarau panjang melanda, beberapa daerah Indonesia ini tidak memiliki pasokan air bersih gitu. Oke, untuk sumber kami menemukan sumber media dari permasalahan satu ada di NTT Media Express, dan untuk masalah kedua kita mendapatkan dari CNN Indonesia. Nah, di sini solusi permasalahan satu ya teman-teman. Jadi ini sumber air mengalirkan ke pengendap. Pengendap ini adalah yang berisikan batu kali. Setelah batu kali, air akan mengalirkan lagi ke penyaring. Yang penyaring itu berisi ada air limbah di atasnya, turun ke ijuk, turun lagi ke pasir halus, dan juga turun lagi ke ijuk lagi, terus pasir halus, terus ke arah tempurung kelapa, dan mengalirkan lagi ke kerikil dan batu. Dan air tersebut yang tadinya kotor akan menjadi air higienis untuk menjadikan di bak penanggung. Nah, silakan. Yang satu itu ini nggak gitu, nggak dilanjutin. Iya, Apa dibaca dulu? baca ya. Satu adalah lapisan kapas atau ijuk. Fungsinya itu untuk menyaring partikel besar seperti daun, serangga, atau kotoran kasar lainnya. Terus ada cara kerjanya. Cara kerjanya itu air kotor pertama kali melewati lapisan ini. Lapisan ini nih, banyak lapisan kan. Nah, di mana partikel besar tertahan. Terus kedua ada lapisan pasir halus. Fungsinya itu untuk menyaring partikel kecil seperti lumpur dan pasir halus. Cara kerjanya, pasir halus memiliki pori-pori kecil yang menahan partikel-partikel kecil sehingga air menjadi lebih bersih. Tuh, di sini pasir halus. Terus ada lapisan arak aktif. Fungsinya itu untuk menyerap zat-zat kimia, bau dan warna yang tidak diinginkan dalam air. Cara kerjanya itu arak aktif memiliki permukaan yang luas dan pori-pori yang dapat menyerap berbagai kontaminan organik dan anorganik. Terus yang keempat ada lapisan batu kerikil, itu yang paling bawah. Fungsinya untuk mendukung struktur filter dan membantu distribusi air secara merata ke seluruh permukaan filter. Dan cara kerjanya itu kerikil menjaga agar lapisan-lapisan di atasnya tetap pada tempatnya dan memungkinkan air mengalir dengan lancar. Nah, itu setelah melalui semua lapisan tersebut, air yang awalnya keruh dan berbau akan menjadi lebih jernih dan bebas dari partikel besar serta beberapa kontaminan kimia. Namun perlu diingat bahwa filter ini tidak dapat menghilangkan semua jenis bakteri atau virus. Oleh karena itu, untuk memastikan air benar-benar aman untuk dikonsumsi, disarankan untuk merebusnya kembali, rebus air hasil filtrasi. Baik, benar kan? Ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan masalah kedua, cara mengubah air laut menjadi air bersih. Dengan cara mengubah air laut menjadi air bersih, kita menggunakan teknik desalinasi. Lewat panas dan tekanan, solusi mengolah air laut jadi layak untuk diminum.
Ilustrasi proses reverse osmosis. Yang pertama, mengambil air laut. Air laut yang diambil melalui pipa dari laut atau sumur pantai. Yang kedua, pra penyaringan. Air laut disaring untuk menghilangkan partikel besar mikroorganisme menggunakan filter multimedia atau ultrafiltrasi. Water Treatment Indonesia. Lanjut. Yang ketiga, pompa tekanan tinggi. Air yang telah disaring dipompa dengan tekanan tinggi sekitar 50 sampai 60 bar menuju membran RO. Yang keempat, penyaringan dengan membran RO. Membran semi permeable menyaring garam dan mineral, hanya memungkinkan molekul air murni untuk melewati. Yang kelima, pengumpulan air tawar. Air yang telah disaring dikumpulkan sebagai air tawar yang siap digunakan. Yang keenam, penanganan limbah brine. Air dengan konsentrasi garam tinggi yang tersisa dibuang atau diolah lebih lanjut. Oke, sekian penjelasan dari kelompok teknika mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.